Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat bersua kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda atau dengan Anda, dan sharing ini akan saya beri judul Pelindung Hati untuk Dapat Bersabar. Teman-teman yang berbahagia, kemarin pagi saya dimintai tolong untuk mengeluarkan mobil dari garasi karena mobil yang ada di depannya akan digunakan oleh keluarga saya. Ketika saya mengeluarkan mobil dan kemudian mengembalikan ke garasi mobil yang saya keluarkan tadi, ternyata bemper ujung depan sebelah kiri itu menyerempet dinding garasi hingga tergores cukup panjang. Tentu saya sangat menyesali itu, dan saya manusiawi sekali. Penyesalan atas kekurang hati-hatian saya pada saat mengembalikan mobil itu memang sangat terasa sekali dalam hati ini. Teman-teman, banyak orang yang menyesali ketika mobil, sepeda motor, atau benda-benda kesayangan lainnya tergores. Bagaimana tidak menyesal, sebab semua yang tadi saya sebutkan, kendaraan atau barang-barang kesayangannya yang harganya cukup mahal itu telah dijadikan kebanggaan dan identitas diri mereka. Orang yang semula memiliki sifat penyabar berubah menjadi brutal. Orang yang semula memiliki sifat-sifat Allah seperti al-alim, ahli ilmu, jenius, berubah menjadi jahlun, menjadi bodoh, hanya gara-gara barang kesayangannya tergores. Saya sering menyaksikan fenomena di jalanan, orang-orang yang bertengkar hanya gara-gara mobilnya bergesekan dan tergores atau pesok. Mereka saling memaki, saling menghujat, bahkan tidak jarang ada yang sampai saling adu jotos. Sebuah pemandangan kehidupan yang kurang asik dilihat, tidak mendidik dan tidak simpati. Kalau saya ditanya, apakah Anda tidak pernah marah jika kejadian itu menimpa Anda? Ya, kebetulan saya tidak pernah marah kalau terjadi seperti itu, dan itu pernah berkali-kali menimpa saya. Saya tidak pernah marah hanya disebabkan masalah yang begituan. Tapi memang teman-teman, siapa suka barang kesayangan yang tergores? Untuk sebuah layar monitor smartphone saja, kita berusaha melapisinya dengan plastik anti gores supaya ketika kita gunakan tidak ada goresan di dalam layar monitor tadi. Teman-teman yang berbahagia, kita perhatikan orang-orang yang kaya, yang berduit, bahkan mereka itu mencoba kendaraannya dilapisi lagi dengan spek body anti gores supaya tidak tergores. Itu artinya orang tidak suka kalau barang-barangnya itu tergores. Tapi perlukah marah-marah
jika kejadian itu menimpa Anda. Teman-teman, saya punya cerita yang mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita. Ada seorang anak yang ditinggal keluar rumah oleh orang tuanya dan dititipkan kepada pengasuh yang ada di rumah. Tidak diketahui telah mencoret-coret mobil yang baru dibeli orang tuanya. Dia berusia baru 4 tahun lebih lah. Dia bagaikan di atas sebuah kanvas, mencoba dengan rasa senang hati. Kalau anak kecil kan senang sekali itu ya, mencoret-coret bodi mobil ayahnya yang baru saja dibelinya. Dengan apa? Dia nemukan sebatang paku berkarat ketika bermain di halamannya. Dia gunakan untuk mencoret-coret tadi dengan maksud menggambar. Pendek kata, si ayah kembali pulang ke rumahnya. Dan dengan senang hati, dengan gembira sekali, anak itu menyambut kepulangan ayahnya. Dia menggandeng si ayah menuju mobil barunya, lalu ia menunjukkan dengan maksud memamerkan gambar coretan yang ia buat di mobil barunya tadi. Si anak yang cerdas itu berkata pada ayahnya, "Ayah, lihat aku bisa gambar," sambil menunjuk ke arah bodi mobil yang baru yang dibeli ayahnya tadi. Melihat bodi mobilnya dipenuhi dengan goresan-goresan yang dilakukan oleh anaknya, sontak si ayah ini naik pitam, lalu memukul tangan anaknya berkali-kali. Anaknya tidak mengerti apa alasan dipukuli. Sambil bersungut-sungut si ayah memarahinya. Kontan si anak menangis menjerit-jerit karena lengannya merasa kesakitan. Teman-teman, malam harinya si anak demam tinggi. Tangannya seperti terbakar api penuh dengan memar-memar hitam. Seminggu, 2 minggu berlalu, kemudian demam si anak tidak kunjung turun, malah meninggi. Bahkan tangannya menjadi seperti membusuk karena kerasnya tidak sadar dipukuli oleh sang ayah. Akhirnya dibawa ke dokter. Dokter menyarankan tangan si anak harus diamputasi karena infeksi akut. Betapa terpukulnya sang ayah mendengar saran dokter yang menyarankan harus mengamputasi tangan anaknya. Dengan penuh rasa penyesalan dan demi keselamatan nyawa anaknya, ia merelakan tangan anaknya diamputasi. Anak yang polos dan tidak tahu apa-apa itu dengan sabar menerima kenyataan. Setelah kondisi membaik, si ayah memohon maaf, meminta maaf kepada anaknya. Derai air mata penyesalan tidak henti-hentinya menetes dari sudut matanya. Lalu si anak dengan polos menjawab, "Ayah, kemana tanganku? Ayah, kembalikan tanganku yang satunya." Selanjutnya silakan Anda berimajinasi sendiri. Kira-kira dialog apa yang muncul dari kedua insan yang kemampuan logikanya sangat berbeda jauh? Apa hikmah yang perlu diambil dari cerita yang tampak mengada-ngada itu? Kesabaran yang mulia, yaitu sabarnya orang-orang yang ditimpa musibah, namun ia tetap memuji Allah dan tidak pernah meratapinya menjadi penting ditumbuhkan dalam jiwa untuk menyikapi segala persoalan hidup ini. Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk bersabar. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka
Dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Teman-teman yang berbahagia, masih banyak ayat-ayat Al-Quran di surat yang lain yang membahas masalah pentingnya kesabaran. Substansinya hampir sama semuanya, yaitu mengingatkan kepada kita pentingnya menjaga kesabaran, menjaga luapan emosi, menjaga nafsu amarah, dan memberi solusi untuk menyikapi peristiwa di dunia sebagai ujian kesabaran agar tidak sampai menggores hati ini. Karena ampunan akan tiba bagi orang-orang yang bersabar. Allah memberi ampunan dan pahala atas kesabaran. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, maka itu beroleh ampunan. Mereka itu pasti akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Teman-teman yang berbahagia, apa yang harus dilakukan untuk melindungi hati agar tidak tergores? Tadi smartphone saja atau mobil saja kita pakai anti gores. Masa hati kita ini dibiarkan tanpa pelindung? Teman-teman yang berbahagia, zikrullah, ingat kepada Allah, adalah pelindung dari segala gangguan yang akan menggores hati manusia. Dengan berzikir, hati menjadi tentram. Orang yang hatinya tentram pasti bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bisa bersabar. Dengan berzikir, hati menjadi tentram. Dengan berzikir, semua goresan di hati akan musnah, tak berbekas. Dengan berzikir, manusia akan diselamatkan di dunia dan di akhirat ini. Anti gores yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gratis. Tinggal tergantung Anda mau atau tidak mendapatkannya. La ikroma fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau boleh saya sarankan, ambil anti gores itu mumpung masih ada kesempatan. Zikir pasti akan menghilangkan semua amarah, semua nafsu-nafsu yang muncul dari godaan setan yang terkutuk. Dengan zikir habis semua itu. Semoga dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram dan pada gilirannya akan tumbuh kesabaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.